Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir parah yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia mengingatkan kita tentang kuasa Allah Ta'ala dan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Dalam Al-Quran, Allah mengabarkan bahwa tidak ada musibah yang dialami makhluknya kecuali atas izinnya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Tak hanya di Indonesia saja yang dilanda musibah banjir. Rumah Allah, Baitullah, Ka'bah di Mekah yang menjadi pusat peribadatan juga pernah mengalami banjir. Bahkan Al-Bait Al-Haram atau rumah yang suci di Masjidil Haram itu beberapa kali terendam banjir. Ka'bah, tempat suci yang dibangun pertama kali di dunia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Di tempat ini umat Islam melakukan ibadah tawaf, itikaf, rukuk dan sujud dan bermunajat kepada Allah. Sebagai tempat suci yang agung, Ka'bah tentu dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala hal yang membahayakan. Seperti saat penyerangan Ka'bah oleh Abraha dan tentaranya, Allah mengirim pasukan burung ababil. Ka'bah yang berada di areal Masjidil Haram pernah mengalami banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Banjir juga terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun dan belum diangkat menjadi Rasul. Saat itu kondisi Ka'bah sangat mengkhawatirkan, maka tokoh Quraisy kala itu sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Selain itu, Ka'bah pernah terendam banjir pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Karena banjir saat itu, dinding Ka'bah sebagian rusak parah. Karena pada zaman itu Ka'bah dibangun hanya menggunakan batu yang direkatkan dengan tanah dan atau lumpur, bukan menggunakan semen seperti saat ini. Selain 3 peristiwa banjir yang melanda Ka'bah itu, banjir serupa terjadi pada tahun 1039. Kemudian Ka'bah pernah dilanda banjir pada tahun 1941 yang merupakan banjir cukup besar. Kala itu tinggi air yang menggenangi kawasan Masjidil Haram mencapai 152 cm atau sekitar leher orang dewasa. Banjir besar ini disebabkan kota Mekah yang dilanda hujan lebat selama sepekan, ditambah lagi letak geografis kota Mekah yang diapit bukit-bukit, sehingga kota Mekah termasuk dalam dataran rendah yang letaknya di dalam cekungan. Struktur tanah kota Mekah juga tidak mudah menyerap air karena sangat keras, kuat, dan kering. Setelah tahun 1941, pada tahun 2009 dan 2012, Ka'bah kembali digenangi air hujan. Namun tidak separah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Air tidak sampai menyentuh badan Ka'bah, hanya menggenangi jalan-jalan. Dengan bencana ini, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran betapa kekuasaan Allah begitu maha luas. Rumah yang suci pun bisa terkena bencana banjir karena berbagai alasan. Allah memberi kita pelajaran bahwa tidak ada yang abadi, kecuali zatnya. Namun dengan adanya bencana banjir, Allah memberikan solusi dan pelajaran. Allah Ta'ala tidak pernah salah, Dia Maha mengetahui dan Maha pengasih di antara semua pengasih. Peristiwa banjir yang terjadi baik di Indonesia maupun di rumah sucinya Ka'bah adalah kehendaknya. Sebagai makhluk, kita hanya diperintahkan tunduk dan ridho kepada takdirnya, sebab musibah merupakan sunatullah yang tidak ada satupun makhluk dapat lari darinya. Namun ketahuilah, di balik musibah ini sebenarnya Allah menyimpan nikmat besar bagi mereka yang bersabar. Dalam sebuah diskusi, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang kuambil kedua anggota tubuh kesayangannya, yakni kedua matanya, lalu ia bersabar, niscaya aku masukkan dia ke dalam surga sebagai ganti keduanya. Barang siapa yang aku cabut nyawa buatinya dari kalangan penduduk dunia, kemudian ia berharap pahala dariku, niscaya aku berikan surga kepadanya sebagai gantinya. Bagi mereka yang bersabar dengan musibah, Allah akan mempersiapkan surga baginya sebagaimana firman-Nya, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu, surga. Al-Quran Surat Ar-Rod ayat 24. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan kami doakan agar Anda senantiasa diberikan keberlimpahan dan keberkahan rezeki dalam hidup Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.